Jadi sebenarnya gini Mbak, teman-teman remaja di sini tuh udah ngerasa masjid itu sebagai rumah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Balik lagi sama aku Urfa Hamida di PKS TV Yogyakarta. Nah, kemarin habis kita mengunjungi ya Masjid Patonegoro. Saat ini sesuai dengan request dari teman-teman semua, kita sedang ada di Masjid Jogokarian, di mana menjadi salah satu masjid ikonik yang ada di Yogyakarta. Nah teman-teman, selain masjid ikonik, Masjid Jogokarian ini juga punya nama yang unik loh. Karena kalau biasanya nih masjid-masjid yang kita tahu ya, ada Masjid Al-Falah, Masjid Al-Ikhlas, pokoknya pakai bahasa Arab deh. Nah, kalau Masjid Jogokarian ini pakai nama kampung. Nah, menarik banget kan? Untuk itu teman-teman semuanya ikutin terus ya. Dan kebetulan banget nih, saat ini sedang turun hujan, habis hujan. Tapi lihat ya, para pengunjungnya masih ramai. Dan tentunya hujan ini tidak mengurangi antusias dari para pengunjung untuk berkeliling di kampung Ramadan Jogokarian. Itu dia dari saya, ikutin terus ya. Nah teman-teman semua, di belakang aku nih sedang ada persiapan menjelang berbuka puasa, dan ini juga disiapkan oleh para ibu-ibu kampung dan juga warga sekitar. Dan kurang lebih setiap hari mereka menyediakan, Masjid Jogokarian ini menyiapkan kurang lebih 3.000 porsi untuk para pengunjung kampung Ramadan Jogokarian. Teman-teman kalau misalnya penasaran boleh untuk datang ke sini. Kita terus ikutin keseruannya ya. Nah, barangkali teman-teman di sini juga ada yang tahu ya, Masjid Jogokarian dahulunya juga merupakan basis simpatisan dari Partai Komunis Indonesia. Nah, kampung ini awalnya adalah tanah palungguh atau perumahan dinas bagi abdi dalam prajurit Jogokaryo. Kawasan tersebut dibuka pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono keempat sekitar tahun 1822 atau 3 tahun sebelum terjadinya perang di Diponegoro. Nah, kemudian selesai perang di Diponegoro, kemudian ada penyusup pasukan setelah masa kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Dan pada saat itu prajurit Keraton Yogyakarta tidak lagi prajurit reguler, hanya prajurit upacara. Nah, kemudian teman-teman, prajurit Jogokaryo juga berstatus abdi dalam, tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan. Kemudian tanah yang ada di sini diberikan sebagai tanah hak milik satu persatu, mulai dari sawah sampai rumah dijual. Meskipun mempunyai gelar, tapi hidupnya miskin dibanding pendatang yang jadi pengusaha. Kemudian timbullah kecemburuan sosial di situasi yang dimanfaatkan oleh sekelompok orang menggalang massa. Oleh karena itu teman-teman, masyarakat di sini pada tahun 1955 sampai 1956 lebih condong ke PKI. Kemudian di tahun 1966 selesai penumpasan G30 SPKI, warga muslim di sini secara politis memberanikan diri merintis pembangunan Masjid Jogokarian. Dan tanggal 22 September 1966 ialah menjadi peletakan batu pertama Masjid Jogokarian dan diresmikan pada tahun 20 Agustus 1967. Oke teman-teman semua, alhamdulillah saya sekarang sedang bersama dengan salah satu pengurus Kampung Ramadan Jogokarian, dan saya Urfa Hamida. Kenal dulu ya Mas, saya Urfa Hamida. Saya Deliawan. Manggilnya apa nih, Om atau Mas? Mas aja. Kalau Om nanti terlalu tua. Betul ya? Mas Delian ya? Deliawan. Mas ada Deliawan. Nama pendeknya? Deli. Mas Deli. Oke, Mas Deli, ini saya mau tanya-tanya ya. Ini kan
di Kampung Ramadan Jogokarian ini sangat terkenal ya. Siapa sih yang nggak tahu KRJ gitu kan ya? Ibaratnya kayak ikoniknya Jogja lah, apalagi kalau di bulan Ramadan. Nah, kira-kira boleh sharing nggak kira-kira di kegiatan Kampung Ramadan Jogokarian tuh ada apa aja sih? Oke, baik, sebelumnya perkenalkan, saya Deliawan. Di sini saya perwakilan dari panitia KRJ. Sekarang udah memasuki ke tahun yang 18. Nah, kemarin alhamdulillah pandemi juga tetap kita jalan, cuma ya di konsep dengan yang agak berbeda lah gitu. Oke, di KRJ ini tuh ada banyak kegiatan Mbak sebenarnya. Tapi yang acara kegiatan yang inti atau yang itu bisa menarik magnet teman-teman atau warga lainnya itu tuh takjilan dengan 3.000 porsi piring. Dan itu dimasak langsung sama ibu-ibu. Jadi kita tidak pesan dari catering. Kemudian selain takjilan 3.000 porsi, kita ada pasar sore. Pasar sore itu ya kita memberikan wadah kepada warga, memberikan wadah kepada UMKM yang ada di Jogokarian untuk bisa menjual produknya. Jadi ya intinya bareng-bareng aja lah, makmurin. Gratis ya itu? Gratis. Gratis. Alhamdulillah. Nah, tadi yang gratis itu gimana tuh caranya supaya semuanya tetap dapat fasilitas tapi tidak menzalimi yang lain gitu lah istilahnya. Kan pasti banyak ya yang daftar ya. Nah, gimana itu ceritanya? Baik, sebenarnya kalau masalah fasilitas atau dapat atau enggak, mesti banyak yang nggak dapat juga ya. Karena kan di sini kan terbatas cuma di Kampung Jogokarian. Jadi ya untuk pedagang kita fokuskan dulu untuk warganya. Yang pertama kita fokuskan untuk UMKM dulu. Ini kan di sini ada UMKM binaan nih, binaan masjid. Nah, itu di-up dulu, kemudian nanti kita berikan kesempatan warga yang ingin berjualan, baru kita buka untuk yang umum, yang luar. Nah, biasanya yang luar ini yang rebutan gitu ya? Yang rebutan. Oh, berarti ada slotnya untuk warga sekitar berapa, untuk yang luar berapa? Ada. Berapa tuh? Untuk yang warga dan UMKM itu 80%. 80% UMKM binaan. Binaan. Kemudian yang untuk sisanya itu 20% dari luar gitu. Kita di sini ada 270-an pedagang. 270-an? Lebih dari 270. Itu nggak minta bagi hasil ya? Enggak. Buat mereka semua? Iya. Cuma kita ya ada yang muter infak. Jadi gimana monggo kalau mau infak, ya cuma infak aja. Nah, maksudnya sekalian ada yang yang bawa gitu. Gitu. Nanti seikhlasnya. Itu sebetulnya itu juga buat mantau sih. Kan biasanya ada nih yang 1-2 hari nggak jualan, terus atau ada pedagang yang nakal yang masuk. Nah, itu sekalian patroli kayak gitu. Oh gitu. Terus gimana cara mengkondisikannya supaya yang jualan tuh selalu kudu datang selama 30 hari. 30 hari ya itu? 30 hari full. Nah, sebenarnya kalau di aturan KRJ pasar sore itu tuh yang wajib jualan itu cuma 2 pekan. 2 pekan awal. Dan nanti pekan yang terakhir silahkan mau jualan silahkan, enggak ya silahkan. Karena kan beberapa tahun juga dievaluasi, ada yang udah mudik, ada yang udah udah menurun juga, makanya monggo silahkan juga mungkin ya. Jadi kalau ada yang tetap mau jualan ya itu di minggu-minggu terakhir gitu. Ya itikaf itu juga. Berarti di minggu terakhir itu misalnya ada pedagang yang ganti gitu nggak apa-apa? Tidak apa-apa, monggo aja. Kalau ada kan ada slot kosong nih, dipakai aja. Langsung gitu nggak? Bisa konfirmasi dulu. Ya. Gitu nanti kan takutnya itu kan kepanitiaan ya, takutnya kalau ada kehilangan dan sebagainya nanti di luar tanggung jawab kalau nggak ada koordinasi. Oke, menarik, Masya Allah ya. Kalau boleh tahu awal mulanya itu tahun berapa? Kalau awal mula itu ya 18 tahun yang lalu. Gimana tuh? Tapi awalnya tuh ya kita cuma takjil aja sih. Takjil aja, pakai piring, dulu tuh masih 600-700 porsi aja. Lama-lama kok ini kayaknya ada pedagang menarik nih, bisa buat magnet narik pengunjung nih. Akhirnya ya dari 18 tahun yang lalu kita inovasi gitu ya. Kita inovasi terus. Jadi sebenarnya nggak langsung kayak gini, tapi dikit-dikit aja. Dulu cuma dari di masjid di masjid aja, komplek masjid, terus di depan masjid, terus ke kanan kirinya lama-lama makin banyak gitu. Berarti dari dulu emang udah menyediakan porsi untuk berbuka puasa, tapi belum sebanyak ini. Iya, belum sebanyak ini. Gitu. Kalau misalnya ini, Mas Delia udah ikut dari awal? Saya udah di sini. Sejak 18 tahun tadi. Ya sebenarnya kalau ikut 18 tahun yang lalu sih enggak, karena kan dulu saya juga masih kecil kan.
Nah, jadi ya iya. cuma taunya wah ini rame-rame apa jajan. Kan masih kecil kan taunya cuma jajan. Iya betul jajan Iya. ya. Berarti dulu juga belum ada yang jualan. Belum. Masih dikit dulu. Kalau misalnya Mas Dilia ini gabung di pengurusan Jogokarian sejak kapan? Saya tuh udah dari TK, Mbak. Nggak berarti ikut yang 18 tahun tadi dong? Iya ikut, tapi kan nggak ikut dalam nganunya. Iya, tapi tahu kalau ada. Ya, tahu. Makanya tadi jajan tadi. Oh gitu. Apa yang bikin Mas Dilia tertarik ikut kayak gini? Maksudnya? Selain dari Mas Dilia kan aslinya dari sini. Iya. Yang bikin menarik, yang bikin Mas Dilia mau ikut terlibat dalam kepengurusan Masjid Jogokarian ini. Jadi sebenarnya gini Mbak, teman-teman remaja di sini tuh udah ngerasa masjid itu sebagai rumah. Masya Nah, Allah. bagaimana caranya memunculkan rasa masjid ini sebagai rumah untuk anak-anak muda? Ya emang dari anak-anak itu udah diberikan wadah. Di sini itu ada namanya Dari rantai anak kecil itu kaderisasi ya, rantai kaderisasi. Makanya Apa, dari sorry? rantai kaderisasi. Kaderisasi. Jadi dari mulai anak-anak yang kecil sampai orang-orang dewasa tuh ada kaderisasinya, ada wadahnya, ada organisasinya. Gimana tuh ceritain dong rantai kaderisasi? Jadi yang anak-anak nih ya, anak-anak usia TK dan sebagainya itu namanya Hamas, Himpunan Anak-anak Masjid. Hamas Jogokarian, Himpunan Anak-anak Masjid itu Jogokarian. umur berapa? Itu dari pra-TK sampai kelas 2 SMA. Nah, tapi yang 2 SMP sampai 2 SMA itu masuk ke pengurus Hamas, jadi ngurusin anak-anak. Itu berarti TPA gitu? Kayak TPA. Tapi di situ nggak cuma TPA atau ada kegiatan yang lain. Ada outbound, ada nanti belajar bareng, ngerjain PR bareng dan sebagainya. Banyak lah. Kalau Ramadan nggak ada? Kalau Ramadan kita Libur. off. Karena apa off? Karena kita fokus untuk acara sore di sini. Tapi kalau untuk taraweh anak-anak itu selama Ramadan dipisah, nggak di masjid. Gimana tuh? Itu di rumah-rumah warga. Biar yang tua, yang berumur di sini fokus dan yang anak-anak bisa dikoordinir sama teman-temannya yang nggak terlalu tua. Yang muda-muda. Jadi ada kesinambungan lah. Kalau anak-anak diingetin sama yang tua kan kadang-kadang nggak mau lagi dong. Apalagi ngingetinnya teriak-teriak gitu. Nah, iya dimarahin lah. Betul. Kena mental. Langsung nggak mau ke masjid lagi. Iya, kadang juga gitu. Terus tadi apa selain Hamas? Ada setelah Hamas, pengurus Hamas naik lagi namanya RMJ, Remaja Masjid Jogokarian. Itu kayak Mas Dilia. Ini saya maksudnya remaja. Nah, remaja ini nanti yang ngurusin KRJ, yang ngurusin ya sebenarnya banyak motor di masjid ini yang harus dikendalikan sama remaja. Misal kayak media, ya banyak lah. Berarti sebelum masuk ke kayak Mas Delia itu harus dari HMS tadi itu Hamas dulu baru pengurus Hamas. Itu memang ada levelnya ya? Ada, harus ada standar kelulusannya atau gimana? Sebenarnya itu bukan keharusan ya, tapi itu tuh sebagai rantai tadi. Kan kita kalau naik tangga kan satu-satu. Oh iya betul, dikader dulu, disiapkan dulu dari awal dulu. gitu ya. Jadi biar dia nggak kaget. Dan juga nggak ini juga ya, biasanya kan kalau ikut remaja itu apa namanya? Suka hilang aja gitu loh. Suka hilang, datang hilang. Nah, makanya gimana cara menumbuhkan rasa memiliki masjid dan masjid sebagai rumah ya diberikan wadah waktu kecil. Masya Allah. Kan kita kalau di rumah sama keluarga kan dari kecil nih, dari habis lahir ya kayak gitu konsepnya. Betul. Kalau khusus Ramadan nih, Jogokarian tuh apa aja sih kegiatannya, aktivitasnya selain tadi ada KRJ, terus tarawihnya atau gimana? Misalnya ada 2 kloter atau bagaimana? Di sini maghribnya ya, maghribnya ada sampai 5-4 kloter, pas sampai 5 kloter karena emang banyak banget. Kemudian nanti ada taraweh itu nanti ada apa namanya kultum dulu, sama ustadz lokal, kultum, habis kultum baru mulai taraweh. Nah kalau untuk tarawehnya sendiri kita ada hafiz Quran dari hafiz, dan kebetulan 2 imam utamanya di Masjid Jogokarian itu tuh masih kuliah. Dan kuliahnya di UNY semua. Enggak. Saya cuma aja support gitu. Nah, ini masih kuliah semua. Emang kita carinya yang muda biar masjid itu isinya anak-anak muda semua. Kemudian nanti ada taraweh. Taraweh itu kalau setiap Kamis malam ada taraweh ala Madinah. Itu nanti bacanya 1 juz. Masya Allah. Nah, kayak gitu. Kemudian nanti setelah taraweh kita juga ada kajian, tapi itu nggak tiap hari ya, tematik. Itu ada Jogotok sama Dalan Bali Series. Apa tadi? Jogotok. Itu apa itu? Itu sejenis talk show sih. Talk show. Talk show aja. Nanti ngobrol-ngobrol seputar anak muda. Gitu. Kalau yang tadi yang khusus
Imam Madinah itu yang sudah senior gimana? Lama imamnya ke 1 juz kan pasti kan ada yang berumur kan nggak kuat tau berdiri lama-lama. Ya emang ada sih, awalnya ada yang kayak gitu pasti, tapi kan itu kan udah menjadi kebiasaan. Di Jawa ini udah jadi kebiasaan, makanya ya mereka malah seneng. Oke gitu ya. Oke. Apalagi kan kalau masih muda kan bacaannya bagus-bagus. Betul. Nah itu yang bikin Dan mereka. juga ritmenya nggak lama ya kan, biasanya kan ada yang ritmenya lama. Lama Tapi terus kalau bikin ngantuk. Betul. Kalau muda kan walaupun bacaannya panjang tapi ritmenya cepet, bacaannya bagus. Gitu. jadi tetap yang senior mungkin yang kita katakan yang berumur lah ya, tetap hadir. Tetap hadir. Berapa rakaat? 11. Ada yang 23 nggak ada? Belum. Belum. Saya jujur kurang tahu. Kalau Tapi dulu saya belum pernah ngalamin. Berarti masih lihat tarawih sini terus? Iya. Masya Allah, mendampingi terus ya. Kalau untuk pendanaan kegiatannya dari mana? Pendanaan kegiatan kita ada infak, dari infak jelas, utama dari infak, kemudian dari Infak tuh donatur. diputar dari kemana aja? Kapan aja diputarnya? Maksudnya, oh gitu. Kita tuh ada banyak kotak infak sebenarnya. Infak bencana, infak beras, infak takjilan, infak parkir. Oh iya betul. Gitu. Jadi itu disesuaikan sama kebutuhan. Di sini kalau untuk takjil kita pakainya infak takjil, jadi nanti hasil infaknya itu digunakan untuk takjil. Jadi di lain infak itu kita juga fundraising dari media sosial. Kita kampanye untuk. Udah centang biru belum? Nggak tahu ya? kok centangnya Udah centang biru ya Instagramnya? Oh belum ya? Kayaknya udah ratusan deh. Segera aja ya centang biru, masya Allah. Ya centang atau nggak centang yang penting manfaatnya apa. Ini panutan anak muda ini, masya Allah ya. Lahir dari Jauh Kari kan? Gitu juga ya. Masya Allah. Dari dulu saya tuh cuma pengen ikut temen main bola, tapi biasanya mainnya di depan masjid, ya udah ikut. Nah gitu. Cara-cara mengajak orang ke masjid itu jangan saklek, ayo ke masjid sholat, ayo main ke masjid ya, main aja. Ayo main PS di masjid. Ada PS di sini asli. PS juga ada. Ada PS di sini. Kalau menu spesialnya apa? Menu spesial sebenarnya semua spesial ya, karena di sini kan menunya ganti-ganti. Tapi yang bikin spesial itu sebenarnya bukan menunya, tapi cara penyajiannya. Nah, kok bisa Pakai gitu? piring dan melibatkan banyak orang. Jadi orang yang berkontribusi dalam Ramadan dan merasakan senangnya menyambut Ramadan itu ya terasa dari situ. Kita pakai piring, nyiapin bareng-bareng 3.000 porsi, habis itu nyuci piringnya bareng-bareng. Kayak gitu. Jadi yang bikin favorit kayak gitu. Kalau kita tahu kan masih Jago Karian di Jogja ya, ada nggak kira-kira menu khusus yang mencirikan khas Jogja, misalnya gudegnya kayak apa, sayur gorinya, atau kemarin saya ke masjid sebelah itu Cok Genem namanya. Cok Genem ya. Dari keraton. Oh. Ada nggak? Oke, kalau yang menggambarkan kota Jogja, Jogja, Jogja banget gitu loh, ada nggak? itu ada Cok Genem. Cok Genem. Di sini juga ada Cok Genem. Kemarin baru sekali sih. Jadi nanti ke depan ada lagi. Jadi ada sih menunya apa aja besok itu ada di IG Masjid Jawa Karian. Tapi sementara berarti yang khas Jogja Cok Genem tadi itu ya. Kita kan fokusnya ke kuah ya. Jadi kita tuh menunya kuah semua. Karena kan berbuka kan. Jadi biar nggak seret. Memang sengaja dikuahin ya, Iya, sengaja biar dikuahin. basah gitu ya. Biar basah. Kalau misalnya subsidi sahur gimana? Subsidi. Sahur juga menyediakan ya? Sahur tuh kita nggak setiap hari, tapi tematik. Jadi ya apa ya namanya ya? Nggak setiap hari lah intinya, tapi ada. Kayak kemarin waktu siapa tuh Ridwan Kamil datang itu juga kita siapkan sahur buat jamaah juga. Jadi nggak setiap hari misalnya kita. ada tamu gitu, ada tamu ada penting tamu. baru disediakan gitu. Ada tamu penting atau ada tamu yang sekalian mengisi waktu sahur, nah itu sekalian bikin acara. Berapa itu porsinya? Nggak banyak sih sebenarnya. Kalau kemarin kita sediain 100 porsi itu aja sisa. Jadi kalau sahur tuh susah ya Mbak. Jadi gimana ya? Oh, iya. Kan banyak orang tuh yang sahurnya di rumah kayak gitu. Jadi kadang dikasih porsi segini, turah, ya apa? Sisa, gitu. Turah tuh apa? Turah. Tahu turah Mbak? Tahu dong bahasa Jawa kan. Tapi kita kan Jawa, Oh iya. Jogja banget. Oke. Terus kalau Oh iya, yang subsidi sahur tadi itu kemarin kita di awal Ramadan bagi sembako. Bagi sembako untuk ya monggo digunakan warga. Sembako langsung beras, gula Beras, gitu. gula, lauk itu kayak frozen juga ada, ini dikasih. Jadi sekalian pengajian. Jadi kemarin tuh tarawih pertama
tarweh, habis tarweh pengajian bentar, kemudian dibagi subuh sahur. Itu dananya dari infak itu tadi? Iya. Berapa tentengan? Aduh, saya Tentengan tahu nggak? Tentengan tuh ya itu tentengan tahu. Tentengan. Itu kurang tahu Mbak kemarin bayarnya berapa. Tapi itu dibagi rata sama keluarga-warga. Oh ya, anyways, ini kan Jogokarian terkenal dengan jamaah subuhnya itu menurut kayak sholat Jumat, ya kan? Itu gimana sih ceritanya? Ceritanya yang menarik tuh apa? Kok saya tuh lihat di Instagram ya, sampai di situ kan jalan-jalan buat jualan itu kan? Jadi sebetulnya banyak ya Mbak program-program itu, salah satunya kita tuh punya misi. Betul. Gimana caranya sholat subuh tuh kayak sholat Jumat. Nah, salah satu program yaitu namanya Pasar Rakyat. Pasar Rakyat. Jadi kita kita bagikan voucher 10.000 untuk siapa saja yang sholat di sini. Nah, voucher itu bisa ditukar di yang jualan Pasar itu. Rakyat itu. Di pasar itu. Nah, itu salah satu daya tariknya. Itu kalau dilakukan terus-menerus kan orang jadi terbangun. Wah, aku kudu bangun pagi nih biar dapat voucher gitu. Yang awalnya terbangun buat cari voucher, lama-lama kan bosen nih sama vouchernya. Betul. Terus ya udah. Rasanya nyaman juga ya sholat subuh. Sholat subuh gitu. Jadi betul. ya jangan saklek lah gitu ya. Ayo sholat subuh lah, tahu subuhan ya, itu kita bakal nggak mau kalau digituin. Itu dari mana jualannya? Sayur, yang jualan sayur apa segala macam? Nah, itu dari UMKM. Di UMKM jualnya di situ. Berarti lengkap ya? Lengkap semua. Biasanya sih kalau dari apa? Sayur apa? Biasanya mentah ya lauk biasanya? sih. Mentah atau matang? Mentah ada, matang ada. Jajanan untuk anak-anak juga ada kan. Jajanan banyak pasar pasarnya. gitu. Jajanan pasar. Kan itu di luar puasa kan? Iya betul. Oh, kalau sekarang off ya? Karena ada pasar sore. Berarti fokusnya di pasar sore itu aja. Kalau pasar itu cuma sekitar 60-an, 70-an pedagang. Sekarang kan ada 270-an. Kalau tentang yang ini subsidi Jogokarian itu kan terkenal dengan saldo nol ya. Itu gimana tuh ceritanya? Jadi saldo nol itu kita mencoba untuk mengenolkan saldo. Ya, sekali dapat langsung dikeluarin. Kalau bisa dapat berapa langsung dipakai. Jadi kan gini konsepnya tuh, orang berinfak itu kan pengen dananya dia tuh segera disalurkan ke orang yang membutuhkan. Gitu ya. Jangan malah dikasih ke kas masjid. Jadi kalau bisa segera dipakai. Nanti kalau dia terpakai kemudian tahu pakainya untuk ini, nah dia bakal infak lagi. Jadi jelas keluarnya kemana. Nah, kayak gitu yang kita usahakan. Emang kita tuh fokusnya ke saldo nol, tapi dalam prakteknya kita susah untuk mengenalkan saldo kayak gitu. Kok bisa? Kenapa? Ya karena donatur yang masuk juga alhamdulillah banyak. Kalau sekarang ada berapa saldo? Saya kurang tahu. Pegang ya. Iya, tapi biasanya kan ada ya di masjid kayak saldo masjid berapa, biasanya kan dibunyikan di dinding gitu, biasanya tertulis. Di nganu biasanya di Jumatan. Oh, di Jumatan. Tapi kalau kemarin saya kurang tahu karena kemarin juga Jumatanku di luar kan. Jadi nggak tahu jumlah saldonya berapa. Oh, setiap Jumat diumumin gitu. Kemudian kalau untuk pelaporan dana terpakai itu biasanya kan cuma pakai ya ini untuk ini. Kalau kita dibikin kayak majalah. Namanya Buletin Idul Fitri. Sebulan sekali? Sebulan. Enggak, 1 tahun sekali. Pas Idul Fitri aja berarti. Di situ ada artikel, ada galeri foto, ada dokumentasi dan sebagainya. Itu digarap sama teman-teman remaja dan itu diterbitkan pas 1 Syawal. Intinya emang melaporkan keuangan, tapi kita kemas dengan sesuatu yang menarik. Itu contohnya itu. Nah, itu berarti dibagi sama orang-orang yang sholat Id di sini. Terlepas dia warga sini atau warga luar. Iya, untuk umum aja sih. Biasanya kalau ada tamu juga dikasih briefnya, biar tahu lah, biar bisa dicontoh sama yang lain. Menarik banget ya teman-teman semuanya. Satu lagi nih terakhir ya, ini kan pengurusnya pemuda ya, yang perempuan ada? Ada. Berapa yang perempuan? Kalau jumlahnya nggak tahu ya Mbak, jujur nggak tahu. Tapi kalau ada emang ada. Gitu. Karena kan terbagi ya, ada yang di masjid, ada yang ngurusi tarawehan. Gitu. Yang ngurusin anak-anak juga ada terlibat. Kalau misalnya ini teman-teman yang lagi nonton di sini, misalnya mau datang ke sini jadi volunteer gitu, bisa nggak kira-kira? Monggo silahkan. Kalau ada yang mau jadi relawan misalnya untuk bantuin milah sampah, kayaknya tadi belum milah ya sampahnya ya. Kita milah sampah habis sholat maghrib. Oh, itu dipilah tapi ya di akhirnya? Enggak sih. Cuma kita ambil aja. Jadi saya juga sempat bantuin sih, itu saya bilang sama masnya, ini nggak dipilah mas, enggak gitu kan? Enggak dipilah. Biasanya langsung dibuang.
Tapi di tempat sampah ada yang milah sendiri. Oh gitu. Gitu. Ya buat teman-teman nih silakan yang jago milah sampah boleh dibantu Mas Delia ya. Ya monggo persampahan. Ya, betul-betul. Jadi kalau misalnya teman-teman di luar Jogja maupun Jogja boleh ya kesini. Biasanya sih Jogja. Kalau di luar Jogja kan jauh ya. Barangkali misalnya dia punya kos di Oh sini. iya. Misalnya orang rantau boleh ya. Boleh, monggo. Konfirmasi ke mana? Langsung ke Masjid Jogokarya. Langsung- Ke Instagram aja. Oh, atau misalnya langsung bantuin aja, ada gawean apa bantuin gitu. Sebenarnya lebih enak koordinasi dulu ya, karena kan Dulu ya. ada beberapa pengurus itu yang, ini siapa ini kok nggak iya, kenal. betul-betul. Kalau dikoordinasikan kan lebih enak. Oke gitu aja teman-teman, insya Allah ya kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan teman-teman pemuda di lain masjid yang tentunya juga nggak kalah keren dari Mas Delia ini. Terima kasih Mas Delia. Ya, sama-sama, Semoga Mbak. Nanti terus sukses Mas Jogokarya. Ya, amin. Dan terus bisa melahirkan pemuda-pemuda yang bisa memakmurkan masjid lain-lain. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, itu tadi keseruan di Masjid Jogokarya. Nah gimana, seru banget kan obrolan aku sama ketua panitia Kampung Ramadan Jogokarya. Pokoknya teman-teman harus cobain sendiri menu-menunya, harus cobain buka bersama di sini, harus ikut kajiannya juga. Pokoknya Masya Allah keren banget dan rame banget, selalu rame. Itu dulu ya dari saya, teman-teman semua. Jangan lupa kalau misalnya ada yang request, ada yang mau request, ada yang mau usul, silahkan boleh komen di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.